dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk beribadah, menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon hikmat yang daripada Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan menyembah Engkau. Sebab dalam segala perkara Allah berdaulat, Allah mengendalikan segala sesuatu untuk maksud-maksud Tuhan yang mulia. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas setiap kami. Sehingga hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada-Mu di tempat kami masing-masing. Bapa kami di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan, membentangkan rahasia firman Tuhan, dan biarlah setiap kami dapat dikuatkan, dibangun, didorong untuk terus setia mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari Minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya sendiri mengikuti di dalam medsos, di YouTube. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini juga kita akan melihat apa sesungguhnya yang merupakan tujuan pencurahan Roh Kudus kepada kita. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Allah berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembahasan berkaitan dengan Roh Kudus memang adalah sebuah topik yang sangat luas. Tentu saja tidak cukup waktu membahasnya dalam beberapa menit. Ini adalah sebuah topik yang begitu luas. Namun kita perlu mengerti dengan jelas apa maksud dari firman Tuhan. Penafsiran firman Tuhan yang benar adalah dengan memperhatikan pertama konteks ketika ayat itu ditulis. Yang kedua dengan memperhatikan genre atau jenis sastra di mana kisah itu ditulis. Nah, Kisah Para Rasul, genre-nya, jenis sastranya itu adalah naratif. Artinya ini adalah sebuah cerita yang harus kita perhatikan alurnya untuk kita dapat menangkap makna kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita akan melihat apa tujuan Tuhan mencurahkan Roh Kudus.
Kita tahu bersama, tentu saja Roh Kudus sebagai pribadi dari Allah itu sendiri, dia sudah ada dari sejak kekal sebelum dunia diciptakan. Bahkan dia hadir pada waktu penciptaan dunia. Dia aktif bekerja di dalam perjanjian lama. Dia hadir dalam pelayanan Yesus. Tapi mengapa baru dicurahkan pada hari Pentakosta? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini dimulainya sebuah era baru, yaitu gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai 11 ini, kita akan mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya kepada orang percaya. Yang pertama, tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya adalah supaya Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka waktu mereka mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya pada hari Pentakosta adalah untuk memenuhi hidup orang percaya. Dikatakan di sini, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita harus kaitkan ayat ini dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang 22. Di sana dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dia hadir di sebuah ruangan di mana murid-murid berkumpul dalam ketakutan. Lalu Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera turun atas kami. Lalu kemudian Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah bahwa para murid sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah diam di hati mereka. Tetapi kepenuhan Roh Kudus berbeda dengan pendiaman Roh Kudus. Murid-murid sudah didiami Roh Kudus, tetapi murid-murid belum penuh dengan Roh Kudus. Di hari Pentakosta ini, Roh Kudus memenuhi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah bentuk imperatif, sebuah bentuk perintah yang dianjurkan oleh semua, dialami oleh semua orang-orang percaya. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudara, seringkali pemahaman kita mengenai kata penuh digambarkan, dilukiskan seperti sebuah botol yang kosong, lalu kemudian diisi dengan air susu sampai penuh. Atau seperti sebuah gelas yang kosong, lalu kemudian diisi air sampai penuh. Atau mungkin seperti sebuah mobil atau motor di mana tangkinya itu diisi dengan bensin sampai penuh. Seringkali pemahaman kita tentang kata penuh seperti itu. Tetapi pemahaman kita yang seperti itu tidak sesuai dengan maksud penuh dengan Roh Kudus ini. Dalam konsep pemikiran orang-orang Yunani, kata penuh ini dari kata bahasa Yunani pleroo. Kata pleroo dijabarkan oleh seorang hamba Tuhan yang merupakan pakar di dalam bahasa Yunani, yaitu John MacArthur, mempunyai 3 dimensi, 3 wawasan. Yang pertama, pleroo itu punya nuansa menekan, pressure. Nah, ini dilukiskan seperti sebuah kapal yang menaikkan layarnya, dan kemudian angin mengembusi layar itu dan membawa kapal itu menuju ke tujuan.
Jadi menekan, mendorong layar itu dan membawa kapal itu sampai ke tujuan. Itu makna dari pleroo. Jadi menekan, menggerakkan, memimpin orang sampai ke tujuan. Saya ingat ketika saya kecil, saya suka bermain dengan mengambil daun, lalu kemudian dari daun itu membuat kapal, lalu kemudian melemparkannya ke anak sungai yang kecil, lalu kemudian dibawa arus dan saya lari mengikutinya, dan itu adalah sebuah kesenangan bagi saya. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi pleroo itu punya pengertian menekan, memberikan dorongan, menggerakkan, seperti itu. Jadi dipenuhi Roh Kudus punya makna bahwa Roh Kudus itu mendorong, menekan, menggerakkan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kata yang kedua, pleroo mempunyai nuansa yaitu meresap. Kalau kita pernah minum vitamin dosis tinggi redoxon, kita ambil satu butir redoxon lalu kemudian kita masukkan ke dalam segelas air, maka redoxon itu akan masuk dan kemudian akan hancur, dan kemudian vitamin C yang terkandung di redoxon itu akan menyebar ke semua isi air dalam gelas itu. Jadi istilah meresap itu seperti itu. Jadi ketika kita meminumnya tidak lagi rasa air, tapi ketika kita meminumnya seperti ada rasa lemon. Mengapa? Karena redoxon itu sudah mempengaruhi semua isi gelas itu. Jadi ini juga pengertian yang dinyatakan dari kata pleroo itu tadi. Dalam pengertian yang sama bahwa Roh Kudus itu meresap dan kemudian memberikan rasa kepada orang yang dipenuhinya, sehingga orang-orang di sekitarnya itu bisa merasakan rasa yang meresap dalam diri seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nuansa yang ketiga, kata pleroo itu adalah mendominasi atau mengendalikan secara total. Nah, nuansa yang ketiga ini banyak yang dipakai di dalam Alkitab. Dibandingkan, kata ini pernah dipakai dalam Lukas 5 ayat 26 tentang orang-orang yang menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Dikatakan di sana bahwa orang-orang di situ dipenuhi dengan rasa takut. Jadi rasa takut itu mendominasi, mengendalikan secara total orang-orang yang menyaksikan mujizat Yesus. Lalu juga kemudian dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dipenuhi dengan amarah begitu mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi perasaan marah itu mendominasi dan mengendalikan secara total orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian dikatakan juga dalam Yohanes 16 ayat yang ke-6 berkaitan dengan kata Tuhan Yesus kepada mereka yang Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka. Jadi dikatakan di situ bahwa kesedihan telah memenuhi hatimu. Para murid hatinya dikuasai kesedihan. Mengapa? Karena Yesus mau pergi ke tempat yang mereka tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendominasi, mengendalikan yang merupakan makna dari pleroo ini dilukiskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, Roh Kudus itu mendominasi dirinya, Roh Kudus itu mengendalikan dirinya, Roh Kudus itu mempengaruhi seluruh aspek dari kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan penuh oleh Roh Kudus. Dan itu terjadi pada diri murid-murid. Kita lihat para murid-murid pada masa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Mereka yang awalnya takut, mereka yang awalnya tawar hati, mereka berkumpul di tempat-tempat yang tertutup, mereka takut terhadap orang Yahudi. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus, diresapi oleh Roh Kudus, dikendalikan, didominasi oleh Roh Kudus, mereka menjadi berani, mereka melangkah maju.
inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, untuk kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Janganlah kamu memabuk dengan anggur itu menimbulkan hawa nafsu, dan hendaklah kamu penuh dengan Roh. Efesus 5:18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi refleksi bagi kita hari ini. Roh Kudus sudah dicurahkan sejak hari Pentakosta. Roh Kudus sudah diam di hati kita seiring iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, apakah hidupmu sudah penuh dengan Roh Kudus? Apakah hidupmu dikendalikan, digerakkan oleh Roh Kudus? Apakah hidupmu diresapi oleh Roh Kudus sehingga orang-orang di sekitarmu merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hatimu? Apakah Roh Kudus mendominasi, mengendalikan secara total hidup, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perkataanmu, mempengaruhi tindakan? Yang itu menjadi refleksi bagi kita. Yang kedua, apakah tujuan Roh Kudus dicurahkan? Yang kedua, tujuannya supaya Roh Kudus membaptiskan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, lagi sekali ada banyak orang memberikan definisi mengenai baptisan Roh Kudus dengan cara yang berbeda. Tapi kita mencoba melihat kebenaran Alkitab berkaitan dengan baptisan Roh Kudus dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini dengan memperhatikan konteksnya dan dengan memperhatikan narasi yang disampaikan oleh penulis Kisah Para Rasul ini. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11, kita tahu kemudian para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka mengucapkan bahasa-bahasa baru bagi mereka. Sehingga orang-orang yang berkumpul pada saat itu, orang dari Partia, orang dari Galatia, orang dari Kapadokia, pendatang dari Kirene, pendatang dari Roma, mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul pada saat itu. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus sudah menyampaikan nubuatan. Coba kita melihat dalam pasal 1 Kisah Para Rasul ayat 4 dan 5 yang itu digenapi dalam pasal yang kedua. Dalam pasal 1 ayat 4 dan 5 dikatakan begini: pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 adalah penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus nubuatkan. Para murid dibaptis oleh Roh Kudus. Apa maksudnya dari dibaptis oleh Roh Kudus ini? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama, baptisan Roh Kudus tidak pernah disinggung dan tidak pernah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Itu baru muncul dalam pengajaran Yesus dan baru terjadi pada hari Pentakosta. Tidak ada dalam Perjanjian Lama. Ini adalah dimulainya sebuah era baru yang dalam bahasa teologi disebut sebagai dispensasi. Dispensasional. Ini adalah sebuah babak baru, ini sebuah era baru di mana Tuhan membangkitkan komunitas baru, yaitu gereja. Komunitas yang bukan saja terdiri dari orang-orang Israel saja, tapi sebuah komunitas yang menerima orang-orang non-Yahudi, non-Israel, disatukan dalam tubuh Kristus. Dan itu baru mulai terjadi pada hari Pentakosta. Itulah sebabnya kebenaran ini cocok sekali dengan apa yang Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Begitu juga kita semua, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, hamba-hamba maupun orang-orang merdeka, kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu.
supaya kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu, kita semua juga mengalami roh yang satu itu sepenuhnya. Ini dalam versi BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Kita semua sudah dibaptis oleh roh yang sama. Kita semua siapa? Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, baik hamba maupun orang merdeka, semua dijadikan satu sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejanya. Charles Riley mengatakan dalam bukunya Teologi Dasar bahwa pelayanan baptisan Roh Kudus itu memberikan suatu maksud khusus, yaitu memasukkan orang-orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Dulu yang disebut sebagai bangsa pilihan itu hanya orang Yahudi. Dulu yang dimaksud dengan imamat yang kudus itu adalah hanya orang Yahudi. Tetapi sejak Roh Kudus dicurahkan, ada sebuah era baru, ada sebuah zaman baru, keimaman orang percaya, baik orang Yahudi, orang bukan Yahudi, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka disatukan dalam satu tubuh Kristus. Dan itu dimulainya pada hari Pentekosta. Jadi baptisan Roh Kudus bukanlah sebuah upacara gerejawi, sebuah sakramen yang ketiga, pengalaman kedua setelah keselamatan, bahwa orang ditumpangi tangan lalu kemudian mengucapkan bahasa-bahasa yang baru berdasarkan teks, berdasarkan genre, berdasarkan konteks. Baptisan Roh Kudus harus diartikan penerimaan ke dalam tubuh Kristus semua orang dari segala bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang disebut sebagai gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini indah. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-22, bahwa Tuhan melalui Roh-Nya menghancurkan tembok-tembok pemisah yang dahulu jauh sekarang telah menjadi dekat. Tidak ada lagi sekat antara orang Yahudi, orang non-Yahudi. Tidak ada lagi batas antara orang merdeka atau budak. Semua yang percaya Yesus diikat dalam satu tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepalanya dan kita semua yang percaya adalah anggota-anggota tubuh. Kalau demikian, apa yang merupakan aplikasi dan penerapan bagi kita? Aplikasi penerapan bagi kita adalah kita harus menerima satu dengan yang lain seperti Tuhan menerima kita. Sebagai satu tubuh Kristus, kita harus mengasihi. Tidak boleh lagi ada sekat-sekat, tidak boleh lagi ada tembok-tembok, tidak boleh lagi ada jurang pemisah, karena kita sudah menjadi satu tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak gereja-gereja yang hanya menerima komunitas saja. Ada gereja Tionghoa, ada gereja Jawa, ada gereja Bali, ada gereja Sumba. Gereja-gereja yang hanya menerima komunitas-komunitas. Seharusnya kalau kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus, dibaptis menjadi satu keluarga dalam satu tubuh Kristus, kita harus terbuka, kita harus menerima orang-orang yang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak lagi di kotak-kotak, tidak lagi di sekat-sekat, tidak lagi dibatasi oleh tembok pemisah, tetapi kita harus mengasihi satu dengan yang lain sebagai satu tubuh dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, apa tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus? Yang ketiga adalah Roh Kudus memperlengkapi orang percaya. Ini menarik Bapak Saudara. Kebenaran ini dapat kita lihat kalau kita perhatikan dalam ayat 12 sampai ayat 41. Terlalu panjang ayatnya, kita semua bisa membacanya di tempat kita masing-masing. Tetapi ini menjelaskan mengenai bagaimana Petrus berkhotbah
menjelaskan mengenai kemesiasan Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, dan penggenapannya bahwa dia telah mati di atas kayu salib memikul dosa, tapi dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan hasilnya apa? 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Ini luar biasa. Dan inilah yang disebut sebagai karunia Roh Kudus. Cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam pasal 1 ayat yang ke-8, di mana Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tahu bahwa tugas ini tidak mudah. Tugas ini berat. Itulah sebabnya Tuhan memperlengkapi murid-muridnya. Tuhan memperlengkapi para rasulnya. Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya untuk melakukan tugas ini. Dan Petrus dengan dikuasai oleh Roh Kudus, dia berkhotbah dan menjadi saksi. Hasilnya 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi secara naratif jelas sekali ini menunjukkan bahwa pencurahan Roh Kudus punya maksud, punya makna. Roh Kudus memperlengkapi orang percaya untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam sejarah kita melihat rasul-rasul yang awalnya penangguh. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tidak ada satupun di antara mereka yang mendampingi Yesus. Mereka lari tunggang-langgang, kocar-kacir semuanya. Tetapi ketika mereka kemudian dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah, mereka diberikan keberanian untuk bersaksi. Apa yang terjadi dengan akhir hidup mereka? Sejarah mencatat akhir hidup para rasul. Matius, dia meninggal karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia ketika dia memberitakan Injil di sana. Markus, dia meninggal dunia di Alexandria, Mesir, setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh dengan batu karena dia memberitakan Injil di Alexandria, Mesir. Lukas sendiri, dia meninggal digantung di Yunani setelah dia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yohanes, memang dia sempat digoreng dalam bak minyak yang mendidih di Roma, tapi oleh kemurahan Tuhan secara ajaib dia masih hidup, dan dia adalah satu-satunya murid Yesus yang meninggal sampai masa tuanya di Pulau Patmos. Petrus sendiri, dia disalib dengan kepala di bawah sebab dia tidak merasa tidak layak mati seperti cara Tuhan mati. Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, dia sendiri dilemparkan ke bawah dari puncak hubungan baik Allah dan mati karena memberitakan kabar baik. Yakobus anak Zebedius adalah salah seorang murid pertama Tuhan Yesus. Dia mati dipenggal kepalanya di Yerusalem. Lalu kemudian Bartolomeus yang dikenal juga sebagai Natanael, dia menjadi misionaris di Asia, tetapi kemudian dia dihukum mati, dicambuk sampai kulitnya hancur dan terlepas, dan dia mati di Armenia. Andreas, dia disalib seperti cara Petrus, dan sebelum dia meninggal, dia terlebih dulu mengalami cambukan oleh 7 tentara yang diikat pada salib itu. Lalu kemudian Thomas, dia meninggal di India. Dia dilemparkan ke dalam perapian, lalu kemudian dia dihujani dengan tombak sampai dia meninggal. Yudas, saudara Tuhan Yesus, juga mati karena dipanah. Lalu kemudian Matias, pengganti dari Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan dipenggal kepalanya. Dan Paulus sendiri di zaman kekaisaran Nero mati dipenggal kepalanya pada tahun 68. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari mana kekuatan para murid sehingga mereka dapat bertahan sampai akhir? Dari
kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas mereka. Roh Kudus memperlengkapi mereka, bukan saja memperlengkapi dengan mujizat-mujizat, dengan perbuatan-perbuatan ajaib, tapi Roh Kudus juga memperlengkapi mereka dengan kekuatan dan keberanian sampai mereka menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan, yaitu menjadi saksi bagi kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita tidak perlu lagi berdoa menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah untuk memenuhi kita, untuk mendorong kita, untuk meresapi kita, untuk mendominasi, mengendalikan hidup kita secara total. Roh Kudus dicurahkan adalah supaya kita dibaptiskan di dalam tubuh Kristus, sehingga kita satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus dapat saling mengasihi dan menerima. Dan Roh Kudus dicurahkan adalah dengan maksud supaya kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Kiranya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan hati, dan oleh pertolongan kuasa Roh kami kembali kepada jalur di mana kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kami sudah dibaptiskan di dalam tubuh Kristus, dan kami diperlengkapi untuk melakukan tugas amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap kami mendengar firman Tuhan ini disemangati untuk terus setia mengerjakan tugas sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap kami dikuatkan, dibangun oleh kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.